Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah kita sore hari ini. Mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas karya dan perbuatan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami datang beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami, menaikkan setiap pujian dan pengagungan kami kepada Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap kami, baik jemaat Tuhan, bahkan setiap hamba-hambamu yang melayani pada saat sore hari ini. Mari biarlah turun urapan Tuhan, turun kuasa Tuhan, memenuhi setiap hati dan jiwa kami, sehingga pujian pengagungan yang kami naikkan sore hari ini benar-benar menyukakan hati Tuhan, benar-benar menyentuh hati Tuhan. Mari Bapa, ambil alih seluruh kehidupan kami, biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh limpah dengan segala kemurahan-Nya. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Haleluya.
datang Tuhan menyembah Engkau, mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja atas setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore ini kami akan memuji Engkau. Mari Bella, bebaskan roh kami sehingga sukacita itu turun atas kami dan kami bisa merasakan setiap kasih Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap bersorak bagi Engkau. Haleluya, amin. Shalom. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah membebaskan kita, memberikan kepada kita kemenangan, memberikan kepada kita keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Katakan haleluya.
akan siapkan hati kita untuk satu kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita minta Roh Kudus memenuhi setiap hati kita, membakar setiap roh kita untuk tetap terus menyala-nyala di dalam hati kita. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang mau terus bergaul karib dengan Tuhan. Minta supaya Tuhan penuhi setiap hati kita, penuhi setiap bejana-bejana kita dengan roh yang daripada Tuhan, sehingga terus melimpah, melimpah dan melimpah, sehingga hati Tuhan disukakan. Haleluya Yesus. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh yang daripada Engkau. Tuhan
pemulihan ekonomi. Yang pokok kedua, kita akan juga berdoa untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sungguh suatu anugerah yang besar. Kami mempunyai Bapa yang luar biasa yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini perlindungan-Mu sempurna ke atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh beribadah dan kami akan satukan hati kami. Kami akan berdoa untuk pokok doa kami pada hari ini. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami tahu Tuhan, kalau orang-orang yang terpilih yang duduk dalam pemerintahan, kami tahu itu semua atas izin Engkau Bapa. Sebab itu kami mohon, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu ke atas mereka yang bekerja, yang duduk dalam pemerintahan, sehingga boleh membawa bangsa ini untuk lebih baik lagi Bapa. Sungguh Bapa, kami mau berdoa untuk para menteri, para orang-orang pilihan yang terpilih, yang bekerja di bidang mereka masing-masing. Bila mereka lebih fokus lagi bekerja untuk menangani krisis yang dihadapi Indonesia saat ini. Mereka boleh memiliki kepekaan dan mengerti kesulitan masyarakat, serta memberi penjelasan ke publik soal harga-harga yang naik. Bapa, Engkau tahu keadaan kami, keadaan bangsa kami saat ini. Kami tahu ada hati-Mu ada pada bangsa kami, mata-Mu tertuju pada bangsa kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya pemulihan pasti terjadi karena Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Bapa dalam sorga, bukan suatu kebetulan kami ada, kami duduk sebagai anak Allah di bangsa ini. Biarlah kami datang dengan doa-doa kami, kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Biarlah belas kasihan Allah turun ke atas bangsa kami Bapa. Pemulihan pasti terjadi. Kami percaya di dalam nama Yesus, damai Allah, shalom Allah turun ke atas bangsa kami. Kami percaya krisis ekonomi saat ini yang sedang terjadi, kenaikan harga-harga Tuhan, kami percaya Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka yang bekerja dari pusat hingga ke daerah. Biarlah hikmat Allah, takut akan Allah turun ke atas mereka di dalam nama Yesus. Kami juga akan berdoa ya Bapa untuk program yang sudah direncanakan di gereja kami Bapa, ibadah Jumat Agung dan Paskah. Biarlah semuanya berjalan dengan tertib dan aman. Bapa dalam sorga, biarlah setiap perayaan-perayaan yang akan kami rayakan, biarlah itu bukan cuma sebagai seremonial, tapi kami mau Engkau hadir. Engkau hadir menjamah setiap jemaat-Mu yang datang Tuhan, baik pada ibadah Jumat Agung. Biarlah lewat Jumat Agung kami boleh diingatkan akan pengorbanan Yesus. Bapa dalam sorga, biarlah setiap kami menyadari pengorbanan-Mu yang tidak sia-sia, sehingga kami boleh ada saat ini. Semua itu karena kasih, karena kemurahan, karena pengorbanan-Mu di Golgota. Bila hari Paskah Tuhan, biarlah kami mengingat kebangkitan Allah. Hanya Engkau yang mati, yang hidup dan bangkit. Tiada Allah lain. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur memanggil Engkau sebagai Bapa, karena Engkau Bapa yang luar biasa, Bapa yang sempurna bagi setiap kami. Biarlah kebangkitan Allah membangkitkan setiap iman kami, membangkitkan setiap iman-iman anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih buat semua yang Tuhan sedang kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau Pastor Tony akan, oh Tuhan, membawa firman-Mu, biarlah urapan Allah turun ke atas hamba-Mu. Biarlah lewat hamba-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan. Berkati setiap kami yang datang
Kami datang membawa hati kami, bejana hidup kami yang siap ditabur dengan benih-benih firman-Mu. Di dalam nama Yesus, bila ada roh-roh yang tidak berasal dari Allah, kami sepakat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus saja yang meliputi setiap kami, ruangan ini, hati kami, pikiran kami, dan setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Berkati hamba-Mu ya Bapak, berkati kesehatan mereka, berkati pelayanan mereka, sehingga setiap jemaat-Mu di tempat ini boleh dipimpin, boleh dibawa untuk semakin dewasa, iman dan rohani kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tony Andrean. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan, kejayaan buat Engkau Yesus yang luar biasa. Hari ini kami bersyukur di sore hari ini Tuhan. Kami boleh kembali menyampaikan firman Tuhan. Kami boleh kembali mendengar suara-Mu Tuhan. Kami boleh kembali dijamah oleh kuasa kasih karunia Tuhan. Karena kuasa kasih karunia Tuhan itulah yang memampukan hidup kami Tuhan. Untuk hidup senantiasa kokoh teguh Tuhan. Bahkan berdiri di tengah segala tantangan, mengenal Yesus Kristus di atas segala-galanya Tuhan. Membuat hidup kami bergelora oleh karena keselamatan surgawi yang Kau berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala tipu daya setan roh jahat yang mencuri firman Tuhan, aku mau usir di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan bertumbuh 160, 30 kali lipat untuk hormat kemuliaan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesusku. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Engkau hadir di gereja ini Tuhan Yesusku. Karena kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus hadir Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan yang luar biasa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Yesus Kristus Tuhan. Ya sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda ada Alkitab, bisa tolong melihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai dengan 11 ya. Kalau bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri ya. Kita akan bacakan bersama-sama ya. Hanya 3 ayat saja. 1 Korintus pasal 5 ayat 8 sampai 11 ya. Kalau sudah mendapatkan, kita bacakan bersama-sama. 1, 2 dan 3. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti karena aku bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Silakan duduk. Bapak Ibu dikasih Kristus Tuhan. Dan terimalah salam sejahtera, shalom. Sekali lagi saya berterima kasih. Bukan sekali lagi ya, berkali-kali berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang boleh membawa saya dari Bandung bersama dengan tim ya sampai ke Batu Raja ini, saudara. Ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Jadi sangat layak kalau saya selalu bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Andreas khususnya yang boleh menerima kami di sini untuk menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan juga kepada teman-teman lainnya. Nah Bapak Ibu, saya ke sini tidak sendiri, saya bersama dengan rombongan ya. Ada istri saya, Eli Kurnia, silakan Ibu bisa berdiri. Ya, puji Tuhan, ya.
Terima kasih buat tepuk tangannya. Jangan malu-malu saudara. Berikan tepuk tangan yang buat Yesus Kristus. Amin. Ya, anak saya Moses cukup lelah sehingga tadi dia kebablasan tidur. Saya tinggalkan saja dan saya katakan, Papi dan Mami berangkat dulu sendiri. Saudara, saya juga di sini bersama dengan Pak Teri. Ya, silakan Pak Teri. Ada Pak Teri? Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, ini yang paling berjiwa muda di antara kami, saudara ya. Umurnya ya kira-kira ABG lah, saudara. Baru gocap lebih ke sana. Ya. Lalu kemudian ada Pak Abraham, suami Bu Yerika, ada di mana? Oh, silakan bisa berdiri. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa di pasangan serasi bersama juga Pak Andre dan Cilili ya. Bisa berdiri, Pak? Oke, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Dan juga Pak Bagus, ya tim kami, silakan Pak Bagus. Oh, puji Tuhan. Wah, rupanya ini tim kami menyebar ya untuk membawa pujian penyembahan luar biasa. Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah kasih karunia Kristus yang menjadikan hidup Anda dan saya bernilai, ya, berguna, bermanfaat bagi kerajaan surga dan sesama, saudara. Kasih karunia, saudara. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, banyak orang yang salah mengartikan tentang kasih karunia ini, Bapak Ibu. Ya. Sehingga akhirnya menjadi satu hyper grace, ya. Kasih karunia yang kebablasan, Bapak Ibu. Kasih karunia yang murahan, ya. Dr. Bomer tahun 18, kurang lebih tahun 1873 kalau tidak salah, dia membuat sebuah buku namanya The Cost of Discipleship, saudara. Ya. Harga sebuah pemuridan. Beliau mengatakan bahwasanya cheap grace, grace yang murahan, kasih karunia yang murahan adalah satu baptisan tanpa pertobatan. Wow, luar biasa, saudara. Baptisan tanpa pertobatan, saudara kasih. Cheap grace mengatakan bahwa kasih karunia murahan adalah satu persekutuan gereja tanpa disiplin gereja. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu dikasih Yesus Tuhan, bahwasanya bicara soal kasih karunia itu merupakan sesuatu yang penting, Bapak Ibu, dalam kehidupan Anda dan saya, ya. Dan ini yang merupakan pembeda antara kekristenan dengan agama lain. Satu kali seorang apologetik, saudara, seorang penulis buku novel, ya, yang terkenal di dunia. Ya, beliau sudah dipanggil Tuhan, saudara. Ya, namanya adalah Charles Stephen Lewis, saudara. Ya, atau disingkat biasanya C.S. Lewis, saudara. Ya, ada yang kenal di sini? Halo? Oh, mungkin Bapak Ibu lupa ya. Saya tanya lagi. Oh, lupa saya. Ada Ibu Yohana. Ibu Yohana terlalu jauh di sana ya. Silakan Bu, berdiri Bu. Haleluya. Ya, silakan Ibu berdiri dulu. Aduh, minta maaf. Terima kasih, saudara. Ya, Ibu Yohana dengan saya seringkali pelayanan. Kami beberapa kali ke daerah, ke Pulau Sumba, ya. Beberapa kali kami di sana. Ya, tim ini sering dengan saya beberapa kali ke Pulau Sumba. Jadi terima kasih Bu Yohana. Saya maaf ya, kami menyebar sampai aku lupa, tapi don't worry, masih tetap diingat. Haleluya. Nah, saudara, mungkin Anda Charles Stephen Lewis, Anda lupa namanya. Tapi saya coba tanya nih, siapa yang pernah nonton Narnia? Wah, Pak Teri jiwa muda. Itu juga. Oh, itu anak kecil ya, Narnia. Ada yang kenal Narnia? Belum pernah nonton? Wah, luar biasa, saya malu. Ternyata orang Batu Raja banyak berdoa, luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Luar biasa ya. Saudara, Narnia ini sebuah film Kristen, saudara. Bagaimana Yesus singa Yehuda itu digambarkan oleh seekor singa namanya Aslan, saudara. Ya. Dan bagaimana Aslan itu berperang melawan iblis, ya. Dan iblis itu adalah ingin mengutuk, menghancurkan sebuah negara namanya Narnia, saudara. Dan Aslan itu singa, saudara, yaitu gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan. Lalu dia menyerahkan dirinya untuk dibully, saudara. Untuk dibully, untuk diejek dan lain sebagainya. Sampai dia dimatikan, saudara.
Dan penyihir itu yang setan itu mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi, jangan takut. Aslan sudah mati. Ayo kita serang negara Narnia. Kita hancurkan semuanya. Dan ternyata Bapak dikasih Tuhan, sihir kutuk itu hanya hancur ketika ada seorang yang tulus hati. Ya, tulus hati ingin membela orang lain. Dan dia menyerahkan diri. Dan akhirnya Aslan itu bangkit, saudara. Dia menjadi singa yang luar biasa dan akhirnya mengalahkan si penyihir itu. Nah, itu adalah Charles Staple Lewis, saudara. Nah, satu kali ketika di Inggris itu sedang terjadi pertemuan para pendeta, mereka sedang ribut. Ya, apa yang diributkan? Mereka sedang merumuskan apa sih bedanya kekristenan dengan agama lain. Ya, apa bedanya kekristenan? Saya tidak sebutkan namanya, saudara. Tapi dengan semua agama kepercayaan di dunia, apa bedanya? Mereka sedang bingung. Apa sih bedanya? Mau bicara ibadah, semua juga punya ibadah. Bicara soal pembimbing rohani, semua juga punya pembimbing rohani. Nah, Charles Staple Lewis, dia datang dan dia mengatakan bahwa sederhana dibilang grace, kasih karunia. Grace, saudara, kasih karunia. Itulah yang hari ini dan Anda saya harus ketahui, saudara. Nah, lewat firman Tuhan hari ini, saudara, inilah Rasul Paulus gambaran, saudara. Ya, tapi memang Rasul Paulus itu orangnya tidak besar, ya, dan kepalanya juga terlalu banyak berpikir, mungkin saudara, ya. Orang selalu berpikir itu di sininya panas, ya, sehingga akhirnya dia jadi botak, saudara. Tapi kalau botaknya di belakang, itu terlalu banyak memikirkan masa lalu. Nah, kalau botaknya di depan, memikirkan masa depan. Kalau kiri kanan botak, Pak. Kenapa? Banyak mikir, enggak pintar-pintar. Nah, saudara, ini Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang terhina, saudara. Dia adalah orang yang hina. Dia orang yang kecil, saudara. Dan dikatakan bahwa sepertinya hidupnya tidak punya kemampuan. Dari orang yang paling terhina, Yesus datang kepadanya, saudara. Nah, Bapak dikasih Tuhan. Padahal Rasul Paulus bukan orang terhina, saudara. Rasul Paulus ada orang yang biasa. Orang yang luar biasa, saudara. Dalam segala pelayanannya, saudara, Rasul Paulus pernah putus asa. Ya, Bapak Ibu, siapa manusia di dunia yang tidak pernah putus asa? Rasul Paulus mengalami putus asa. Ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan 9 mengatakan, aku telah putus asa, saudara. Ya, lalu kemudian Rasul Paulus pernah berdoa untuk dirinya sendiri agar penyakitnya itu hilang dari dirinya. Ada iblis, ada roh yang memberikan roh lain yang memberikan duri dalam daging. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, aku telah berdoa kepada Tuhan supaya penyakitnya hilang. Tapi ternyata Bapak Ibu, penyakitnya tetap ada. Bapak dikasih Tuhan. Lalu kemudian kalau Anda baca lagi firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 11, ya, dikatakan di sini, apakah mereka pelayan Kristus? Dikatakan di sini bahwa Rasul Paulus dalam perjalananku aku sering dianiaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, bahaya di padang gurun, dan juga dari saudara-saudara palsu. Jadi saudara, dalam seluruh kehidupannya Rasul Paulus begitu banyak sekali tantangan. Yang kalau saya khotbahkan mungkin Anda dan saya bisa mulai boring, saudara. Karena kenapa? Penderitaan demi penderitaan demi penderitaan yang sampai Rasul Paulus. Tapi pertanyaannya, saudara, kenapa Rasul Paulus begitu kuat? Begitu hebat, saudara yang kasih. Dan Rasul Paulus dikatakan bahwa aku telah bekerja keras di dalam kerajaan surga melebihi siapapun juga, saudara. Apa itu rahasianya, saudara? Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus dalam perjalanannya, tadi anak saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan tentang Timotius, saudara. Nah, Timotius itu adalah seorang gembala muda yang dididik oleh Rasul Paulus, ya. Dan kemudian dia menjadi anak rohaninya, Bapak dikasih Tuhan. Nah, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, Rasul Paulus itu bisa tolong bacakan 2 Timotius 2 ayat 1. Coba tolong baca. 2 Timotius 2 ayat 1, saudara.
2 Timotius 2 ayat 1. Ya. Luar biasa saudara. Terima kasih Pak Abraham. Saudara kasih, Anda coba perhatikan tadi. Saya sudah jelaskan Rasul Paulus dalam keadaan hina, terhina dan lain sebagainya. Rasul Paulus orang yang kecil saudara. Dan dia begitu banyak sekali mengalami tantangan. Tetapi dia bicara kepada Rasul Paulus, kepada Timotius, jadilah kuat dalam kekuatan kasih karunia. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kalau seorang yang hebat, dia tidak pernah dipenjara, dia tidak pernah mengalami apapun juga. Lalu dia mengatakan, Anda jadi kuat. Mungkin Bapak Ibu semua akan biasa. Tapi yang berbicara ini adalah orang yang mengalami banyak tantangan. Dan ketika Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, Rasul Paulus itu sedang dipenjara, saudara. Ya, makanya saya berikan gambar seperti ini, saudara. Karena pada saat itu Kaisar Nero sedang menguasai dunia. Jadi ketika Rasul Paulus menulis surat itu kurang lebih abad 60 Masehi. Nah pada saat itu saudara kasih, Kaisar Nero, kaisar yang gila saudara. Kaisar yang sepertinya bukan manusia. Kenapa bukan manusia? Ibunya sendiri dibunuh oleh Kaisar Nero. Dan saking kesalnya, saking bencinya kepada orang Kristen, maka Roma dibakar saudara. Supaya orang Kristen dikambing hitam. Jadi ketika Rasul Paulus menulis surat, mendapat firman Tuhan dan menyampaikan kepada Timotius, jadilah kuat dalam kekuatan kasih karunia. Rasul Paulus itu sedang dipenjara, Bapak Ibu. Dia dalam keadaan sendiri, saudara. Banyak orang Kristen dipancung kepalanya, saudara. Banyak orang Kristen teraniaya. Nah, dia dalam keadaan penjara. Loneliness, saudara. Siapa sih manusia yang tahan di penjara, saudara? Dalam keadaan sendiri, tidak ada seorang pun yang tahan, saudara. Rasul Paulus dalam keadaan di penjara, dalam keadaan terhina, saudara kasih. Nah, jadi kok bisa ya? Rasul Paulus latar belakangnya terhina, orang kecil, banyak mengalami tantangan, pernah putus asa, tetapi Rasul Paulus menjadi orang hebat. Menjadi orang luar biasa. Menjadi orang yang ternama di dalam kerajaan surga, saudara. Dia bukan menjadi selebritis, tetapi ternama di dalam kerajaan surga. Rasul Paulus menjadi berkat bagi semua orang. Hidupnya menjadi bernilai, berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa saudara? Bapak Ibu, apakah Anda dan saya rindu menjadi manusia yang berguna, bernilai, bermanfaat bagi kerajaan surga? Amin. Siapa yang rindu Bapak Ibu boleh angkat tangan saudara. Haleluya, amin saudara. Dan mungkin Anda berpikir, mungkin. Iya Pak, aku juga sama seperti Rasul Paulus. Hidup aku juga terbelakang. Saya bertemu dengan seseorang dan merasakan bahwa aku orang minder. Saudara, ada banyak orang minder di dunia ini saudara. Tapi bagi orang Kristen saudara, apa rahasianya? Rahasianya satu saudara, yaitu grace. Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Apakah hari ini kasih karunia Tuhan ada dalam hidup Anda dan saya? Apakah Anda sungguh-sungguh dikuasai oleh kasih karunia Tuhan? Saudara, bagaimana Bapak Ibu dan saya tahu kasih karunia? Yang pertama adalah saudara harus tahu siapa Anda di hadapan Tuhan. Ya, siapa Anda saudara? Terlalu banyak ayat-ayat yang menjelaskan siapa Anda di hadapan Tuhan. Tapi saya pikir coba kita baca saja Roma 5 ayat 8. Bisa tolong Roma 5 ayat 8? Ya. Roma 5 ayat 8 saudara. Who am I in Christ saudara? Siapa Anda saudara? Silakan. Roma 5 ayat 8 bisa tolong bacakan. Ya. Yes, terima kasih Pak Abraham. Siapa Anda saudara? Saya dulu ada orang berdosa. Rasul Paulus ada orang terhina saudara. Dan banyak orang di dunia ini, tokoh-tokoh Alkitab saudara, Anda sebutkan saja. Bapak Abraham ya, yang ada di dalam Alkitab, Anda sebutkan saja. Nabi Musa,
Anda sebutkan saja Nabi Nuh, mereka latar belakangnya saudara tidak punya nilai. Bahkan Rasul Paulus, kalau Bapak Ibu baca Roma pasal 9, 10, 11, dikatakan bahwa Anda dan saya ini ranting liar. Saudara, Anda dan saya ranting liar. Anda tidak punya harganya di hadapan Tuhan. Anda dan saya tidak punya nilainya, saudara. Ya, ini sedang perenungan Paskah. Lewat Paskah itu suatu terjadi luar biasa. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, walaupun semua mungkin ada orang yang punya uangnya hebat, jadi konglomerat dan lain sebagainya. Tadi di grup mahasiswa S2, kami sedang diskusi tentang, mohon maaf ya, para mualaf ya, yang konglomerat, bagaimana mereka membangun banyak masjid di sana sini. Tapi kami sepakat, siapapun mereka, siapapun manusia yang tidak di dalam Yesus Kristus, sebenarnya di hadapan Tuhan tiada nilai, saudara. Tapi ketika Anda dan saya percaya Yesus, saudara, ya, sebagai Tuhan dan Selamat, maka hidup Anda dan saya itu, saudara, mempunyai nilai. Anda dan saya tidak binasa, saudara. Luar biasa. Tidak ada satupun api neraka yang bisa menyentuh Anda, saudara. Oleh karena kasih karunia, saudara kasih, Anda dengan mudah menghampiri tata kasih surgawi, saudara. Anda dengan mudah bertemu dengan Bapa surgawi. Anda dengan mudah bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan, saudara. Mengapa? Karena di dalam Yesus, mulai hari ini, siapapun Anda, bagaimanapun latar belakangnya, oleh darah Yesus Kristus Tuhan, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Bapak, Ibu dan saya menjadi manusia-manusia yang bernilai. Ada amin. Itulah kasih karunia, saudara. Anda dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, saudara. Anda dan saya bisa melakukan perkara yang hebat, ya. Anda bisa melakukan apa saja. Itu bukan karena kekuatanmu, tetapi kasih karunia Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 9 tadi dikatakan bahwa karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, saudara. Yang membuat hidup Anda bernilai itu karena kasih karunia Yesus. Kalau Yesus sudah memberikan nyawanya buat diri Anda dan saya, dan Anda diberi kasih karunia Tuhan, maka sebenarnya hidup Anda dan saya bernilainya di hadapan Tuhan tidak ditentukan siapa dirimu di hadapan manusia. Mungkin kau orang terkenal, mungkin kau orang yang punya banyak duit, kau punya intelektual tinggi dan lain sebagainya. Mungkin kau orang yang terhina, tapi saya mau beritahu di hadapan Tuhan bukan itu nilainya. Tetapi kalau Anda dan saya hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka Anda dan saya menjadi pribadi-pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara. Nah, ini membedakan kita dengan agama lain, saudara. Kekristenan adalah Tuhan yang mencari manusia. Kekristenan adalah Tuhan yang mencari Anda dan saya. Kasihnya diberikan, saudara. Itulah kasih karunia, grace. Halo? Maukah Bapak Ibu menerima grace itu, saudara? Maukah Bapak Ibu menerima grace itu, saudara? Ya. Ini, saudara. Ya. Yes, Lord Jesus. Anda dan saya ada dalam kehidupan kasih karunia Tuhan. Anda dan saya ada dalam kehidupan Tritunggal. Ini luar biasa, saudara. Nah, kalau bicara grace, saudara, saya tidak bisa tidak harus menjelaskan ini, saudara. Bicara grace, saya tidak bisa tidak. Tidak mungkin saya bicara dulu mujizat dan lain sebagainya, saudara. Kalau Anda dan saya tidak memahami, mengerti pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kasih karunia itu menyertai kehidupan Anda dan saya. Saya harap Bapak Ibu sungguh memahami tentang grace ini, saudara. Ya. Jadi grace, saudara. Kalau begitu grace itu apa, saudara? Grace berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, perasaan sayang dan belas kasihan yang merupakan pemberian atau anugerah
dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Itu grace. Ingat saudara, Anda dianugerahkan untuk kasih karunia. Anda dianugerahkan untuk kasih karunia, saudara. Nah, kasih karunia yang hebat itu dianugerahkan kepada Anda dan saya. Lalu kemudian, ya, makna grace, ya, ini dari pemikiran saya, saudara. Kasih karunia merupakan kuasa ilahi tanpa batas. Mampu menyelamatkan manusia dari keberdosaan, kutuk dosa, cengkeraman kuasa iblis, dan mendapatkan kehidupan kekal. Kuasa tanpa batas, unlimited power, saudara. Itu grace. Dan itu dianugerahkan, artinya diberikan dengan gratis, saudara. Sudah dibayar dengan lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu grace, saudara. Jadi saya coba dari teori-teori yang saya bangun itu, saya coba memberikan gambaran seperti ini, saudara. Grace, salib, luar biasa mahal untuk grace. Kalau Anda bicara grace, Anda tidak mungkin melupakan salib Kristus. Impossible. Kalau Anda bicara grace, pendeta mana bicara grace, tapi dia melupakan salib Kristus, itu namanya cheap grace. Grace yang murahan, itu namanya hyper grace, saudara. Bicara kasih karunia, selalu bicara salib Kristus. Ada amin, saudara? Bicara kasih karunia, Anda akan bicara salib, saudara, yang di atas itu. Lalu kemudian, grace itu power, saudara. Kuasa ilahi tanpa batas dalam hidup Anda dan saya. Power, saudara. Kuasa ilahi tanpa batas. Do you believe it? Anda percaya itu? Unlimited power dalam hidup Anda dan saya. Amin. Coba saudara renungkan. Berapa banyak orang ketika melayani Tuhan. Aduh Pak, capek ya. Ayo kita doa. Aduh capek Pak ya. Lelah Pak. Saudara kasih. Ada kuasa ilahi loh dalam diri Anda. Unlimited power dalam hidup Anda dan saya. Seperti Rasul Paulus, saudara. Dia pernah mengalami putus asa, tapi bangkit lagi. Kenapa demikian? Unlimited power. Ketika dia di penjara, dia mengatakan, jadilah kuat, hai Timotius, dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Padahal di penjara. Bapak dikasih Tuhan, itulah unlimited power. Anda perlu energi itu, saudara. Anda perlu energi itu, Bapak Ibu. Siapa yang perlu energi itu boleh angkat tangan, saudara. Unlimited power in your life, saudara. That is totally biblical grace, saudara. Itu adalah grace Alkitabiah, saudara. Dan itu ada dalam dirimu. Kalau Anda mengeksplorasi grace, itu luar biasa. Saudara kasih, kalau bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa tahan menghadapi godaan, perkara-perkara duniawi. Yesus adalah kebenaran. Aku tolak kuasa duniawi, tipu daya duniawi, rayuan duniawi, saudara. Mengapa banyak orang bisa jatuh? Karena dalam dirinya tidak ada grace. Kalau Anda dan saya punya grace, maka Anda punya kuasa tanpa batas untuk menolak segala perkara-perkara duniawi. Ada amin, saudara? Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Bagaimana anak muda bisa jujur? Bagaimana anak muda bisa kudus? Cuman satu, saudara. Kalau kalian dan saya percaya grace, maka unlimited power itu membuat diri Anda dan saya mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Anda setuju itu, saudara? Anda setuju itu? Filipi pasal 1 menjelaskan, kerjakanlah keselamatan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar. Dan itu sering dikumandangkan, saudara. Tapi ayat 13 dikatakan, Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Kasih karunia itulah yang mengerjakan Anda dan saya di dalam diri saya, sehingga hidup Anda dan saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, Anda sungguh rindu kasih karunia ada dalam diri Anda dan saya? Amin, saudara. Anda rindu? Saudara, yang pertama, apa rahasianya? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Bisa tolong baca 2 Timotius 1 ayat 12.
Tolong baca 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Silakan. Siapa saya bisa mendapatkan? Monggo. Silakan. Ayo jangan malu-malu Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ayat. Silakan baca. 2 Timotius 1 ayat 12. Ya, 2 Timotius 1 ayat 12. Amin. Rahasianya saudara, sejauh mana Anda dan saya mengenal Yesus. Itu rahasianya saudara. Saya tidak mau bicara soal grace tanpa Anda dan saya mengerti Yesus. Mengenal Yesus. Ginosko saudara. Dalam bahasa Yunaninya ginosko. Apakah Anda dan saya mengenal Yesus? Bapak Ibu harus mengenal Pak Gembala di sini. Bagus saudara. Tapi pertanyaannya apa Anda mengenal Yesus? Dengan kesungguhan hati saudara. Mengenal Tuhan artinya mengalami anugerah kasih karunia Kristus. Membaharukan hidup Anda secara spiritualitas, mentalitas, intelektualitas saudara. Itu namanya mengenal saudara. Bukan karena perasaan. Tapi pikiranmu mengenal Yesus. Engkau tahu siapa dia. Engkau tahu that is my God. That is my Father. Ya. Sudah kasih Anda mengenal Yesus. Arti daripada ginosko saudara. Ya. Dikatakan. Sudah kasih. Apakah Anda mengenal Yesus ini saudara? Yang disalib di atas kayu salib. Yang bangkit pada hari ketiga. Apa Anda sungguh-sungguh mengenal Yesus itu saudara? Sangat disayangkan. Banyak orang Kristen kehidupannya begitu fragile saudara. Mudah pecah. Disentuh sedikit. Mereka kecewa saudara. Tapi kasih karunia itu dahsyat saudara. Apakah Anda mengenal Yesus saudara? Mengenal itu artinya saudara. To find out as certain saudara. Menemukannya. Memastikannya saudara. Anda menemukan Yesus. Ketika Anda sedang berdagang. Ketika Anda sedang berbicara orang lain. Ketika tiba-tiba ada sesuatu yang tidak menyenangkan dirimu. Apakah kau menemukan Yesus? Ketika tidak, nobody want to know about your life. Tidak ada seorang pun yang ingin tahu tentang hidupmu. Apakah kau mengenal Yesus? Apa istimewanya Rasul Paulus? Mengenal Yesus. Memiliki pengetahuan untuk mengerti, untuk mengetahui saudara. Tadi anak saya memberikan ilustrasi tentang HP saudara. Ya, anak saya Yudea baru SMA kelas 1. Dia lebih paham tentang smartphone. Bahkan anak saya bisa merakit komputer. Kalau saya lagi ketak-ketik komputer tiba-tiba hang maksudnya bukan hangout saudara. Aduh saya udah bingung ketak-ketik, saya tinggal ngomong. Dek, come here. Ya P, rusak. Dia baru pegang aja udah langsung jadi. Satu kali dia bikin komputer, ya salah satu teman saya order komputer 2 sudah. Ya, anak saya Yudea tuh baru SMA kelas 1 sudah punya perusahaan. Namanya Ergotech. Oh keren sih. Ergotech sudah ya. Dan ada 2 orang, ada 1 orang pesan 2 komputer. Lalu dia setelah dibuat segala macam kemudian akhirnya dia dapat jasanya untuk merakit. Satu kali komputernya rusak. Dibenerin sama si pembeli, dicoba-coba enggak jalan saudara. Akhirnya dia telepon sama Yudea, dia bisa dibantu enggak? Ya bawa aja ke rumah. Papi mami enggak ada, bawa ke rumah. Begitu dibawa ke rumah, lalu kemudian dia cuma lihat ternyata colokannya itu tidak pas saudara. Kabelnya tidak nyambung. Dia rubah sedikit, dia colokin lagi, kemudian nyala saudara. Artinya anak saya mohon maaf, ini ilustrasi saja. Dia mengetahui dengan benar tentang komputer itu. Bagaimana dengan Anda?
Apakah Anda mengerti benar siapa Yesus, saudara? Nanti akan banyak penyesatan. Apakah Anda dan saya mengerti benar tentang Yesus Kristus? Apakah Anda memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus, saudara? Mohon maaf. Arti mengenal itu adalah ungkapan Yahudi untuk hubungan intim, saudara, antara suami istri. Sejauh mana Bapak Ibu dan saya memiliki pemikiran seperti ini, saudara? Dengan akurat mengenal Yesus. Jadi kita tahu kepada siapa kita percaya, artinya Anda mengenal Yesus. Itu rahasianya, saudara. Saya tidak bisa, ayo kita altar call, ayo puasa 40 hari 40 malam, terimalah grace, kekuatan dari ilahi. Nggak bisa. Tidak bisa, saudara. Tidak ada yang bisa mentransferkan grace. Ketika Anda dan saya mengenal Yesus, maka kekuatan itu akan muncul dalam diri Anda dan saya. Ada amin, saudara? Nah, itu grace, saudara. Lalu kemudian, ya. Ya, inilah grace, saudara. Kuncinya mengenal. Bapak Ibu, maukah hari ini mengenal Yesus, saudara? Yang terakhir, saudara, mungkin Anda berpikir, Pak, yang Bapak sampaikan tadi sudah saya lakukan, Pak. Tapi kenapa ya unlimited power itu tidak ada dalam hidup saya? Tapi kenapa, Pak? Saya seringkali mudah marah, emosi, dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Di mana kekuatan itu, Pak, yang disampaikan oleh firman Tuhan? Rasul Paulus katakan, aku telah bekerja keras melebihi siapapun, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia. Saudara, ada 3 penghalang untuk grace ini, saudara. Yang pertama adalah kesombongan. Bisa tolong bacakan Yakobus pasal 6 dan 10. Yakobus pasal 4 ayat 6 dan 10. Yakobus pasal 4 ayat 6 dan 10. Bisa tolong bacakan satu orang? Ya. Ayat 10-nya, udah? Kesombongan, saudara. Kesombongan. Anda merindukan unlimited power in your life, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kemuliaan, saudara. Be humble before the Lord, saudara. Jadilah rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sombong dan saya hilang, saudara. Samson penuh kasih karunia, dia punya kekuatan, tapi begitu dia sombong, ya memang dia melakukan berbagai macam kenajisan, tapi dia sombong, saudara. Ketika mata kesombongannya dicukil, saudara, dan dia menjadi buta, ya, maka dia mulai merendahkan hati. Alkitab mengatakan ketika Samson menjadi buta dan rambutnya menjadi panjang, dia sadar dia punya kekuatan Tuhan. Samson tidak sombong. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan hari ini aku mengadakan satu lagi perlawanan kepada orang Filistin. Lalu dengan kekuatan Tuhan dihancurkan pilar yang begitu besar yang ada di gedung Filistin itu, dan akhirnya semua Filistin itu mati. Dan Alkitab mencatat kematian orang Filistin lebih banyak ketika Samson buta dibandingkan dengan ketika Samson melek. Kesombongan, saudara. Kesombongan, Bapak Ibu. Ya, ayo Bapak Ibu, dunia semakin tidak menentu, semakin mengerikan, saudara. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kesombongan. Saudara lihat di sini ada gambar yang lucu, bagi saya lucu. Ya mungkin satu orang jenderal, letjen, saudara ya. Pangkatnya begitu banyak. Mungkin sedang beri nasihat kepada anak muda, lu jangan banyak ngomong ya. Gua lebih tahu, kata orang yang begitu banyak atribut jasanya ini. Aku ini lebih banyak makan asam
dan garam dibandingkan kamu. Mungkin anak mudanya sampai senyum-senyum, dalam hatinya ngomong, ya pantas deh, opa banyak darah tinggi karena terlalu banyak makan garam. Ya, saudara, tidak perlu sombong. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan sama seperti Yesus merendahkan hati. Yang kedua, saudara, ini saudara, Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15, aku sebagaimana adanya aku. Halo, aku sebagaimana adanya aku. 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebentar. Oh ya, ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku adanya, saudara. Jangan berubah seperti orang ini. Kalau siang dia jadi lelaki, malam jadi wanita. Saudara kasih, tidak menjadi aku sebagaimana adanya aku, saudara. Terimalah dirimu apa adanya. Amin, saudara. Terima dirimu apa adanya. Terkadang mungkin anak muda ya, kalau dia lagi ada di sedang jatuh cinta, ketika dia lihat wajahnya, mungkin hidungnya mancungnya ke dalam, lalu dia pegang hidungnya, saudara. Kenapa ya hidung aku ini mancung ke dalam, sedangkan orang mancungnya keluar? Saudara kasih, terimalah aku sebagaimana adanya aku. Semua manusia punya salah, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Jangan sampai Anda dan saya menganggap dirimu rendah. Kalau engkau dan saya menganggap diri saya rendah, siapa lagi saudara yang bisa mengangkat dirimu? Terimalah aku sebagaimana adanya aku. Ada amin, saudara? Ya, bukan sebuah kebetulan. Tadi Ibu Yohana juga di sekolah minggu berbicara soal anak yang kulitnya hitam, dia merasa minder, saudara. Anak saya mengatakan bahwa jangan sampai ada orang yang menyalahkan engkau. Jadilah teladan, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kau muda. Jadi Bapak Ibu, kalau diri Anda dan saya menganggap rendah diri kita, bagaimana dengan orang lain? Jadilah aku sebagaimana adanya aku, saudara. Ya, itu yang harus ada dalam diri Anda dan saya. Yang terakhir, saudara, ya, yang terakhir, yang seringkali menjadi persoalan dalam kehidupan Anda dan saya adalah seperti ini, saudara. Anjing herder ini begitu marah, saudara, sama anjing kecil ini. Saya tidak tahu jenis anjing ini seperti apa, sampai telinganya berdiri. Saking marahnya, saudara, sampai telinganya berdiri. Kenapa anjing herder ini begitu marah? Ini saya bicara anjing herder ya, saudara, jangan tersinggung. Karena dia punya kepahitan, dia punya kekecewaan, saudara. Saya diajak kemarin sama Ibu Gembala jalan-jalan ke Gunung Dua Putri, kalau tidak salah, Gua Dua Putri, saudara. Lalu ketika saya baca sejarahnya, saudara, ternyata kenapa jadi batu-batu dikutuk oleh satu orang namanya si pahit lidah, katanya. Wah, mengerikan sekali. Ternyata di Batu Raja ada pendekar pahit lidah. Artinya orang penuh kecewa, penuh marah, sukanya mengumpat, sukanya mengutuk, Bapak Ibu. Ya, pahit hati akan menghilangkan kasih karunia Tuhan. Kecewa, bitterness ya. Kenapa aku tidak diperlakukan rajin dan lain sebagainya, saudara. Bisa tolong ayatnya Ibrani 12 ayat 15, saudara. Bisa tolong bacakan. Ya, Ibrani 12 ayat 15 sebagai ayat terakhir. Ibrani 12 ayat 15. Ya. Ya, saudara. Ya, kepahitan, Bapak Ibu. Kepahitan itu, saudara, membuat Anda dan saya tidak akan pernah mengalami kasih karunia. Jadi 3 hal, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan ada kesombongan dalam diri Anda dan saya. Jauhkan itu semuanya, saudara. Terimalah dirimu apa adanya. Dan yang ketiga adalah jangan ada kepahitan dalam hidup Anda dan saya.
Ada amin Bapak Ibu? Dalam nama Yesus terputuskan itu. Aku tidak mau pahit lagi kepada suami. Tapi suamiku begini. Forget it saudara, suamimu begini begitu. Tapi Anda ingat kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam dirimu. Saudara, ada tim musik boleh maju ke depan? Haleluya. Ya, sebelum Pak Gembala nanti berdoa, saya ingin mengajak sebuah Bapak Ibu menyanyikan sebuah pujian. Yesuslah kebenaran. Ya. Lagu awal yang tadi pagi dinyanyikan itu. Halo Yesus. Yes Lord, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup Mari the Holy Spirit. dan pengharapan. Haleluya. Ku ikut kehendakmu. Mari the Holy Spirit. Anda dan saya perlu kasih karunia. Nyatakan janjiku kepada Haleluya. kalau ku hidup dalam-Mu. Yes Tuhan. ku tetap Mari the Holy Spirit. Mari Yesus. Terima kasih Tuhan. tak bisa Menjauhkanku. dari kasih. Oh yes Lord. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup bagimu. Yes Lord. Dunia tak bisa. Dari kasih-Mu. Bapak Ibu percayalah, dunia tidak bisa menjauhkan kau dari kasih karunia Tuhan. Iblis tidak bisa mengambil kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepadamu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sungguh engkau hidup dalam kasih karunia itu? Apakah kau percaya dalam dirimu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada unlimited power, ada kuasa tanpa batas, ada Roh Kudus yang mendorong hidup Anda, sehingga hidup Anda menjadi pribadi yang bernilai, berguna, bermanfaat bagi masyarakat dan kerajaan surga. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita nyanyikan satu lagu ini. Haleluya Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib. Mari the Holy Spirit. Sekali lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya Tuhan. Oh yes Lord. Mari the Holy Spirit. Yes Lord Jesus, glory. Hidup pengharapan. Yes Tuhan. Mari Yesus. Mari saudara, ikuti kehendak Tuhan. Jadilah pribadi yang rendah hati. Terimalah dirimu apa adanya. Yes Lord. Mari the Holy Spirit. Ku hidup
kekuatan kasih karunia, ada kuasa tanpa batas dalam diri mereka. Mereka diberi kemenangan. Yesus, mari the Holy Spirit, mari the Holy Spirit. Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya, Yesus, Engkau ajaib luar biasa. Dengan hormat, Pak Gembala boleh maju ke depan untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini. Hati kami penuh syukur ya Bapa, karena kasih karunia yang melimpah di dalam Kristus Yesus telah mengubah kehidupan kami menjadi manusia baru di dalam Kristus, bahkan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang hidup kami di bumi yang singkat, kasih karunia Allah terus melimpah dalam hidup kami, memancar keluar, sehingga kehidupan kami pun menjadi berkat bagi keluarga, bagi kawan-kawan dan kenalan kami. Di pekerjaan sehari-hari, di pergaulan, dimanapun kami berada dalam semua kegiatan, jadikan kami berkat ya Tuhan, untuk menuntun setiap orang yang memerlukan Engkau, supaya melalui perkataan, melalui kesaksian hidup yang benar, melalui tindakan nyata, perbuatan-perbuatan yang benar dalam kasih, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat sore hari ini ya Tuhan. Biarlah kasih karunia terus memenuhi kehidupan kami, topang kami dalam perjalanan hidup di bumi yang singkat ini, supaya pada akhirnya kami boleh sampai bersama dengan Tuhan di rumah-Mu yang kekal. Lepaskan kami dari segala yang jahat, kecintaan akan perkara-perkara yang menghancurkan kasih karunia, yang menghalangi kasih karunia Allah turun dalam hidup kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Allah leluasa menyatakan kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Tony Andrian bersama Ibu Eli, bersama seluruh rombongan yang datang dari Bandung, dari Sumedang. Tuhan memberkati mereka semua yang sudah melayani beberapa hari di tempat ini. Biarlah Tuhan memulihkan kekuatan kesehatan mereka, dan jika besok akan pulang melalui Palembang, biarlah Tuhan juga menyertai perjalanan sehingga mereka tiba di tempat masing-masing dengan selamat sejahtera. Dan apa yang ditabur, biarlah itu tumbuh menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkat Tuhan atas mereka semua, atas pelayanan, penggembalaan dan pekerjaan di STT, supaya semuanya mendatangkan pujian syukur bagi Tuhan. Berkati kami semua yang berbakti pada sore hari ini, para pelayan Tuhan. Tuhan juga memberkati sehingga seluruh kehidupan kami boleh terus memuliakan Engkau. Segala persembahan kasih kami, ucapan syukur kami, biarlah kami persembahkan hanya bagi Engkau saja yang layak menerima pujian dan syukur kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus terus menyertai kita sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, di sorga yang mulia, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kau yang layak
Atas nama jemaat di tempat ini kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Tony Adrian bersama Ibu Eli dan rombongan. Saya nggak sebut nama satu-satu ya Pak ya, karena nggak hafal. Tuhan kiranya memberkati semua jerilalah dan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Biarlah apa yang dilakukan menjadi benih yang tertabur dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Kalau orang Batu Raja, orang Sumatera ada hal yang keliru, salah, gaya orang Batu Raja biasanya agak sedikit dia ceplos-ceplos, bukan kayak orang Sunda. Ya, minta maaf ya. Oke, gitu saja. Hari Jumat besok jam 4:30 ada ibadah perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri. Dan kemudian hari Minggu jam 4:30 juga hanya ada kebaktian 1 kali untuk merayakan Natal, Paskah ya, Natal ya. Supaya kita boleh terus menjadi saksi bagi Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat sore. Amin.